Untuk dapat login tentunya kita harus punya autentifikasi ke dalam database dulu ya. Apa username dan apa nama passwordnya gitu ya, username dan passwordnya. Ketika berhasil diautentikasi, maka dia baru bisa masuk ke dalam halaman dashboard admin ATE. Nah, untuk itu kita buat database terlebih dahulu. Sini kita bisa masuk ke localhost, kemudian kita ketikkan phpMyAdmin. Tapi sebelumnya kita akses halaman ini, database ini, kita aktifkan dulu untuk MySQL-nya ya. Di SAM Control Panel kita start dulu. Oke, sudah start, baru kita masuk ke dalam database-nya, ke phpMyAdmin. Jadi kalau kita menggunakan SAM, ini sebenarnya mempermudah. Kita sudah disediakan web server Apache dan database-nya menggunakan MySQL gitu ya. Kita lihat di sini kita belum punya database ya. Kita buat satu database dulu, misalkan kita beri nama tadi sesuai dengan nama direktorinya saja. Kita tambahkan db database ya, underscore si kampus. Nah, seperti ini. Kita create dulu. Sudah berhasil. Kita lihat di sini sudah terlihat db si kampus. Nah, selanjutnya kita buat tabel yang tentunya di awal kita buat tabel user dulu ya. Kita beri nama tb underscore user gitu ya, users. Biasanya terdapat ID, nama pengguna biasanya ya. Kemudian ada username, password, dan biasanya ada level tertentu. Tapi kita buat untuk yang sederhana saja, kita buat ID, kemudian nama, dan username dan password gitu aja ya. Oke, kita go. Sini kita buat ID ini sebagai primary key-nya ya. Dan dia nilainya akan bertambah secara otomatis. Untuk itu kita checklist untuk auto increment-nya ya, auto increment-nya. Kemudian untuk tipenya kita menggunakan integer. Kita buat lebarnya atau digitnya 3 saja ya. Berarti maksimal kalau 3 itu 999, atau mungkin kalau kita pengen lebih banyak data bisa sampai 5 digit misalkan, berarti 99.999. Kemudian selanjutnya kita kasih nama, tipenya adalah variable karakter. Kemudian panjangnya biasanya kalau untuk nama sampai 35 lah mungkin kira-kira ya. Kemudian selanjutnya adalah username dan password. Oke, sudah. Di sini tipenya kita pakai sama varchar ya, variable karakter. Untuk username misalkan 25, passwordnya 25 saja panjangnya. Oke. Sisanya sementara kita kosongkan aja ya. Kita langsung buat saja di save. Oke, sini sudah kita lihat sudah muncul kolomnya ya, tabel user. Ada ID, nama, username, dan password. Oke. Selanjutnya kita coba insertkan satu data ya. Kita klik insert di sini. Kita lihat sudah ada query insert into tb users. Untuk ID-nya kita isikan 1 di sini. Untuk data pertama, kemudian untuk namanya kita isikan coba. Untuk username-nya misalkan kita isikan admin, dan passwordnya kita isikan 1 sampai 5. Oke. Oke, selanjutnya kita klik go di sini. Baik, data sudah masuk ya. Kita bisa mengeceknya dengan mengklik tab user di sini. Kita lihat datanya sudah masuk. ID 1, nama coba, username-nya admin, dan passwordnya 1 sampai 5. Selanjutnya kita akan membuat file koneksi PHP-nya.
kita pisahkan folder koneksinya, kita buat folder dengan nama konfigurasi, kita singkat saja dengan conf seperti ini. Kemudian kita perbesar agar terlihat ikonnya ini ya. Kemudian di dalam folder konfigurasi ini kita buat filenya. Caranya kita bisa klik kanan, kemudian new text dokumen, kita beri nama filenya ini bisa dengan koneksi.php atau config.php seperti ini, bebas ya namanya. Kita enter, kemudian kita buka dengan editor. Kebetulan saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita tuliskan script koneksi PHP-nya. PHP, kemudian kita buat variabel koneksinya. Koneksi seperti ini. Sama dengan mysql connect. Nah, ini karena saya menggunakan PHP versi 8 ya. Jadi yang digunakan adalah mysql connect. Jadi kalau untuk PHP versi 7 ke atas menggunakan mysql connect. Tapi kalau untuk PHP versi 5 biasanya sampai ke bawah gitu ya, itu cukup mysql_connect. Kemudian selanjutnya kita tuliskan nama hostnya, localhost. Biasanya kalau koneksi ke server kita menggunakan IP servernya ya. Sini saya menggunakan localhost. Kemudian selanjutnya nama username-nya, karena belum dibuat username dan password, maka yang ditulis adalah username dan password defaultnya, yaitu root, dan passwordnya kosong. Selanjutnya yang keempat adalah nama database-nya, yaitu DB si kampus. Oke, kita tutup. Oke, kita save. Kemudian kita buka browser kembali. Kita buat new tab aja. Kita ketikkan localhost. Nah, ini kita lihat ya, saya menggunakan exam PHP versi 8.1. Kita tuliskan nama direktorinya, yaitu si kampus. Ini tadi form loginnya. Kemudian tadi nama foldernya adalah conf gitu ya. Kita lihat di sini sudah ada file config, file koneksinya. Kita klik. Di sini tidak ada notifikasi apa-apa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika menulis script koneksinya, ini urutannya harus tepat ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah host terlebih dahulu, kemudian username, password, dan database. Apabila terbalik, ini nanti tidak akan bisa terkoneksi, nanti akan muncul pesan errornya, misalkan seperti ini ya. Coba saya balik, kembali ke browser, saya refresh. Nah, ini akan muncul pesan errornya, pesan bahwa aksesnya denied, ditolak. Oleh karena itu, urutannya harus diperhatikan. Yang pertama adalah alamat hostnya, kemudian username, password, dan nama database. Saya kembalikan, kita hapus. Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah terkoneksi ya, tapi di sini tidak ada notifikasi apa-apa. Jadi kita bisa menambahkan, kalau ingin mengetahui sebenarnya database ini terkoneksi atau tidak ya. Sebenarnya sih kalau muncul tampilan seperti tadi sebenarnya sudah terkoneksi gitu. Tapi kalau kita ingin memastikan terkoneksi atau tidak, kita bisa menambahkan misalkan di sini tambahan script untuk mengecek koneksi gitu ya. Kita menggunakan if, kemudian nama variabelnya koneksi. Nah, kita tambahkan tanda seru di sini, artinya jika tidak terkoneksi gitu ya. Jika tidak terkoneksi, maka kita tuliskan die koneksi gagal misalkan. Kemudian mysql connect error. Kita tutup di sini.
Nah, kemudian else-nya jika tidak berarti koneksi berhasil. Echo koneksi berhasil. Jadi fungsi die di sini adalah untuk menghentikan proses script yang berjalan ya untuk koneksi ke dalam database, kemudian selanjutnya menampilkan pesan error. Dan apabila koneksi berhasil, maka yang ditampilkan adalah koneksi berhasil. Sebentar, ada perbaikan, ini harusnya kurung kurawal seperti ini. Kemudian ini diganti dengan titik ya, karena baik, kita langsung ke browsernya, kita lihat, kita refresh di sini, kita lihat koneksi berhasil. Kalau kita misalkan kita beri password di sini ya, misalkan kita kembali ke browser, kita refresh, maka dia akan muncul pesan errornya ya. Sini kita lihat pesannya, access denied using password yes. Padahal kita sebenarnya belum menggunakan password. Jadi kita di sini hapus passwordnya, save, kita refresh, koneksi berhasil. Jadi script ini hanya membantu apakah koneksi ke dalam database kita berhasil atau tidak gitu ya. Untuk selanjutnya sebenarnya ini kita jadikan komentar saja, karena si file koneksi ini selanjutnya akan kita include-kan ke dalam halaman-halaman data gitu nantinya ya.